Teorema sisa. Teorema sisa ada dua yang perlu kita ingat. Yang pertama adalah jika suku banyak Px berderajat n dibagi x kurang h, maka sisa dia adalah PH. Itu dimana h adalah pembuat nol pembagi tadi. Nah, jika Px x kurang h tambah hx tambah sx dengan pembagi x kurang h, kita membuktikan bagaimana bisa sisanya adalah PH. Itu kalau kita lihat untuk x sama dengan h, maka kita substitusi h kurang h adalah 0 dikali dengan hasil bagi, tetap hasilnya 0, sehingga PH sama dengan sx atau sisa, terbukti ya. Nah, sekarang kita lihat contoh soal ya. Contoh yang pertama, jika suku banyak 2x pangkat 3 kurang kx kuadrat kurang x tambah 16 dibagi x kurang 1 bersisa 10, maka nilai K. Jadi dari soal ini bisa kita lihat pembagi x kurang 1 berarti P1 merupakan sisa. Padahal sisanya adalah 10. Nah, dengan demikian P1 itu bisa kita peroleh dua cara nilainya. Substitusi atau bisa juga dengan corner gitu. Nah, karena angka 1 lebih mudah mensubstitusi, maka langsung kita tentukan nilai P1 adalah 2 dikali 1 pangkat 3 dikurang K dikali 1 pangkat 2 dikurang 1 tambah 16. P1 adalah tadi sisa yang hasilnya 10. 2 kurang K kurang 1 kurang 16 berarti tambah 15. Dengan demikian K adalah 17 kurangi 10 berarti hasilnya 7. Maka jawabannya adalah yang A. Itu contoh yang pertama. Kita lihat contoh teorema yang kedua ya. Teorema yang kedua, jika suku banyak Px berderajat n dibagi Ax kurang B, maka sisanya adalah PB per A. Ya, prinsipnya persis sama dengan teorema 1. Nah, ini bisa kita lihat jika Px Ax kurang B dikali hasil bagi Hx tambah sisa dengan pembagi Ax kurang B, kita buktikan. Sini untuk X sama dengan B per A, kita substitusi pembuat nolnya B per A kali A, hanya kita coret, tinggal B kurang B hasilnya 0, sehingga PB per A adalah sisa ya. Itu kira-kira pembuktiannya. Nah, sekarang kita lihat contoh nomor 2. Misalkan 3x pangkat 4 tambah 2x pangkat 3 kurang 4x kuadrat tambah x tambah 2 habis dibagi oleh 6x kurang 2. Berapa nilai A? Gitu. Kalau habis dibagi berarti sisanya pasti bernilai 0. Sisa bisa kita peroleh ya sama dengan pembuat 0. Nilai pembuat substitusi pembuat 0 maksudnya. P sepertiga. P sepertiga ini nih dari kita dapat 6x kurang 2 sama dengan 0, x sama dengan 2 per 6 atau sepertiga gitu. Nah, P sepertiga bisa kita peroleh dengan dua cara, substitusi atau boleh dengan corner gitu. Nah, kalau kita lihat dengan substitusi itu sedikit repot.
Kita buat dengan cara Horner. Cara Horner di mana suku banyaknya pangkat 4. Pangkat 4, pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, pangkat 0. Itu. Nah, dan pembuat nolnya adalah 1/3. Nanti kita jumlah, tapi sebelumnya kita sisipkan koefisien 4-nya. Pangkat 4-nya adalah 3, pangkat 3-nya adalah 2, pangkat 2-nya -4, pangkat 1-nya A, dan konstantanya adalah 2. Sekarang kita turunkan sesuai prinsip Horner. Ini 3, baru kita kalikan, hasilnya 1, jumlahkan 3, kalikan lagi seperti semula, 1, jumlahkan -3, kalikan -1, jumlahkan A kurang 1, kalikan 1/3 A kurang 1. Nah, kita jumlahkan, itulah sisanya, yaitu 2 tambah 1/3 A kurang 1. Itu sisa. Nah, tadi disebutkan di atas sisanya 0. Berarti 2 ditambah 1/3 A kurang 1 bersisa 0. Nah, kita tinggal sederhanakan persamaan ini untuk mendapatkan A. Ini bisa kita lakukan salah satu, yaitu dengan mengalihkan 3 supaya pembaginya bulat. Hasilnya adalah 6 tambah, ini tinggal 1 kali A kurang 1, jadi A kurang 1 sama dengan 0. Akhirnya kita dapatkan nilai A adalah -5. Geser ke kanan. Jawabannya adalah A. Kita lihat yang berikut. Contoh yang ketiga. Jika suku banyak Px dibagi oleh x kuadrat tambah 5x kurang 6, sisanya 6x tambah 1. Sisanya jika dibagi oleh x tambah 6. Berarti ditanya berapa P-6 gitu. Nah, coba kita nyatakan persamaan suku banyak tadi yang di atas, yaitu Px sama dengan pembagi, yaitu x kuadrat tambah 5x kurang 6, hasil bagi adalah ax, ditambah dengan sisa. Atau boleh kita tuliskan lagi, Px sama dengan x tambah 6 dikali x kurang 1 dikali hasil bagi hx ditambah sisanya 2x tambah 1 gitu. Sehingga untuk P-6 kita tinggal substitusi, -6 tambah 6 dikali 6 kurang 1 dikali hx ditambah 2 dikali -6 tambah 1 sama dengan ini 0 kali ada tetap 0 ditambah -12 tambah 1, maka P-6 adalah -11. Nah, jadi pada prinsipnya sebenarnya ketika kita substitusi ke sisa pembuat 0 -6 ini, maka langsung kita dapat tadi hasilnya adalah -11. Itu untuk solusi nomor 3. Berikutnya teorema yang ketiga. Teorema yang ketiga ini sebenarnya menuliskan kembali bentuk perkalian dan sisa suatu suku banyak, ya.
di mana PX adalah X kurang 1 kali H1X tambah sisa. Ketika X kurang X1 ini pembaginya kita sebut derajat 1 ya, maka hasilnya konstanta sama ya. Yang kedua, yang ketiga ini berderajat 2, maka bentuknya adalah maksimum sisanya AX tambah B berderajat 3, maksimum sisanya seperti ini itu. Nah, dari sini kita buat suatu catatan supaya memudahkan kita menganalisa soal. Pembagian berderajat 2 tadi, maka bentuk sisanya adalah AX kurang B, di mana nilai A dan nilai B diperoleh ya, A dan B diperoleh dengan substitusi masing-masing ke pembuat 0 tadi ke persamaan sisa. Begitu juga dengan pembagian derajat 3, bedanya bentuk sisanya pangkat 2, nilai A, B, dan C diperoleh dengan substitusi ke persamaan tadi. Demikian cara mendapatkan sisa dari pembagian tadi. Nah, supaya lebih mudah memahaminya, kita lihat contoh berikut. Contoh 4, jika suku banyak fx dibagi 2x kurang 1 sisanya 3, dan fx dibagi 3x tambah 1 sisanya min 7, maka pembagian oleh 6x kuadrat kurang x kurang 1. Jadi pembagiannya adalah derajat 2, maka sisanya nanti dalam bentuk derajat 1 AX tambah B gitu. Inilah bentuk sisanya. Tinggal kita cari tahu A dan B nya dari pembuat 0 semula. Oke, tadi di awal untuk F bernilai setengah bersisa 3 dengan pembuat 0 adalah setengah. Yang berikutnya, untuk F bernilai min sepertiga, dari sini pembuat nolnya, maka bersisa min 7. Nilai inilah yang kita substitusi ke persamaan sisa tadi sehingga kita peroleh nilai A dan B. Nah, yang pertama, F setengah adalah A kali setengah ditambah B. F setengah adalah 3 sama dengan setengah A tambah B. Kita sebut persamaan 1. Yang berikutnya adalah F min sepertiga sama dengan A dikali min sepertiga tambah B. Min sepertiga, F min sepertiga adalah min 7 sama dengan min sepertiga A tambah B. Sebut persamaan 2. Sekarang persamaan 1 dan 2 kita eliminasi ya. Jadi supaya kita peroleh nilai A dan B nya, dari 1 dan 2 kita kurangkan. Coba 3 dikurang min 7, hasilnya adalah 10 sama dengan setengah A dikurang min sepertiga A, berarti ditambah dengan sepertiga A. B kurang B habis, berarti 10 sama dengan 5/6A. Kita dapatkan nilai A nya 60/5 adalah 12. Nah, akhirnya si A nya udah ketemu 12. Sekarang si B nya kita substitusi ke salah satu, misalkan dari persamaan 1 ya, dari persamaan 1 tadi, maka 3 sama dengan setengah kali A 12 tambah B, berarti 3 kurang 6 sama dengan B, atau B nya sama dengan min 3. Iya,
B-nya ternyata adalah min 3. Maka jawabannya adalah yang C. Itu untuk soal nomor 4. Untuk soal berikutnya, contoh 5, kita lihat. Suku banyak fx habis dibagi x tambah 1. Berarti bisa kita tuliskan habis dibagi P min 1 adalah 0. Dan dibagi x kuadrat kurang 4 bersisa 4x tambah 16. Berarti x kuadrat kurang 4 ini kita nyatakan x kurang 2 dikali x tambah 2. Maka bisa kita peroleh P pembuat 0 pertama, P2 adalah 4x tambah 16 sisanya. Berarti 4x tambah 16 dengan substitusi x bernilai 2. 4 kali 2 ditambah 16 sama dengan 24. Dan pembuat 0 yang berikutnya adalah min 2. Berarti 4 kali min 2 ditambah 16 sama dengan min 8 tambah 16, 8. Itu adalah P min 2. Jadi P2 adalah 24, P min 1 adalah 0. Tuh. Sisa pembagian Px oleh x kuadrat kurang 4 dikali x tambah 1 berarti berderajat 3. Ya, sisa yang ditanya pembaginya derajat 3. Nah, coba kita lihat. Ketika tadi pembagi berderajat 3, maka bentuk maksimum sisanya adalah ax kuadrat tambah bx tambah c. Jadi kita lihat kembali ya. Sisanya tadi adalah bentuk ax kuadrat tambah bx tambah c. Itulah sisanya. Cuman berapa nilai A, B, dan C-nya sekarang yang mau kita pastikan dengan cara substitusi pembuat 0 ketiga akar-akar faktornya. Pertama untuk P-1 ya. P-1 adalah A dikali min 1 kuadrat tambah B kali min 1 tambah C. P-1 nya kita gantikan nilainya 0 sama dengan A kurang B tambah C. Ini kita sebutlah persamaan 1. Kemudian P2 sama dengan substitusi 2, A dikali 2 kuadrat ditambah B dikali 2 ditambah C. P2 nya 24 sama dengan 4A ditambah 2B ditambah C. Kita sebut persamaan 2. Kemudian P-2 kita substitusi A dikali min 2 kuadrat ditambah B kali min 2 tambah C. P-2 tadi sudah kita peroleh 8 sama dengan 4A kurang 2B tambah C. Kita sebut persamaan 3. Tuh. Selanjutnya kita cari hasil A, B, dan C dengan eliminasi ya. Kita lihat yang pertama. Untuk dari persamaan 1 dan 2
ya, ini kita kurang ya. Kurang atau selisih supaya C-nya tereliminasi. Coba ya, 0 dikurang 24 berarti min 24 sama dengan A dikurang 4A min 3A min B dikurang 2B min 3B, C kurang C habis. Oke. Sekarang dari persamaan 1 dan 3 kita kurang lagi supaya tereliminasi C-nya. 1 dan 3, 0 dikurang 8 min 8 sama dengan A dikurang 4A min 3A min B dikurang min 2B jadi plus B, C kurang C habis gitu. Nah, dari sini kita eliminasi dengan kita kurang lagi ya, supaya 3A-nya habis tuh. Nah, sehingga min 24 dikurang min 8 sama dengan min 16 sama dengan min 3-nya habis, min 3B dikurang B min 4B. B akhirnya kita dapat 4. Nah, setelah dapat salah satunya B, maka yang lainnya tinggal kita substitusi. B-nya 4 kita ambil dari persamaan gabungan 1, 2. Oh, yang terdekat aja. Mari. Maka bisa kita peroleh min 8 sama dengan min 3A tambah 4. Berarti A-nya adalah 12 bagi 3. 4 tambah 8 min 12 bagi min 3 ya, berarti 4. Dengan demikian A-nya kita peroleh 4. Nah, karena A dan B udah peroleh, C-nya kita tinggal substitusi. Cuma karena dari pilihannya C yang gak ada, maka dipastikan C-nya juga nanti 0 ya. Berarti jawaban yang tepat A-nya 4, B-nya 4. Iya, yang A ya gitu. Kalau yang ini nggak pakai X, ya jawabannya adalah yang A. Itu untuk soal nomor 5.